Di tempat saya Iya. jelas, Pak Michael. Aman ya. Oke. Aman. Oke. Sebuah tema yang dipikirkan dalam-dalam gitu dari saya, terutama dalam konteks AI. Jadi kalau AI itu kan seperti alat bantu, dan tema kita pada kali ini tuh lebih spesifik dari ide ke realitas. Jadi apa yang kita pikirkan sampai itu bisa terlaksana. Dan tentunya kita menggunakan tools yang namanya AI. Oke. Nah, di dalam seminar ini tentu ada harapan dari Sinode dan juga dari saya, agar kita tuh bisa mengerti apa itu AI gitu. Dan terlebih juga kita bisa menggunakannya, dan terlebih untuk kemuliaan Tuhan gitu. Bagaimana supaya pelayanan kita itu bisa lebih maksimal lah gitu ya. Ada hal-hal yang kita cukup terbantu dengan adanya AI ini, dan saya akan mencoba membahas satu persatu, sekali lagi dalam konteks kita bergereja gitu ya. Tapi nanti nggak menutup kemungkinan hal ini pun bisa untuk pribadi gitu ya. Karena saya akan menjabarkan secara garis besarnya itu seperti apa, dan nanti kita bisa praktekkan. Nanti di akhir, kalau emang ada waktu, kita akan coba sama-sama gitu ya. Penggunaan AI itu seperti apa. Oke. Di dalam sebuah pembukaan, ada sebuah pertanyaan yang reflektif gitu ya. Yang tentunya pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang mungkin kira-kira rata-rata sama lah untuk setiap pengurus gereja gitu ya. Kita pengen nggak sih gereja itu bisa lebih efektif dan kreatif? Kata-kata kreatif itu biasanya eh, kita kesulitan gitu ya. Apalagi dari gereja kecil itu kesulitan dengan yang namanya, oh, orang-orang kreatifnya sangat sedikit gitu. Kita nggak punya desainer di gereja gitu. Kan kadang seperti itu gitu. Nah, terus ada apa lagi? Kesulitan dalam materi khotbah. Tentu ini Bapak Ibu eh, pernah lah gitu ya mengalami hal ini. Nah, ataupun juga seperti warta atau media sosial yang kalau kita lihat gereja kita tuh nggak terlalu gitu ya, nggak terlalu fokus ke media sosial. Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah ladang yang mungkin harus kita pikirkan gitu. Dan yang menjadi kesimpulannya adalah apakah AI bisa membantu di dalam setiap eh, kerinduan-kerinduan kita ini gitu. Apakah AI bisa digunakan dan pada porsi yang mana gitu. Nah, s- sekali lagi tujuan dari seminar ini pertama saya akan menjelaskan tentang AI, bagaimana AI itu, apa itu AI, kelebihan dan kekurangannya, dan saya mau menekankan berkali-kali, nanti juga akan berkali-kali, bahwa AI itu bukan Tuhan gitu ya, atau bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Tetapi AI itu adalah sebuah alat gitu, sebuah alat bantu. Jadi AI itu bisa salah, tetapi AI juga bisa sangat membantu. Dalam konteksnya kita pada kali ini adalah bagaimana memanfaatkan si AI ini sebagai alat bantu. Dan terlebih, goalnya adalah saya mau menjelaskan juga bahwa AI bagaimana prakteknya secara detail, sedetail mungkin gitu ya, penerapannya untuk gereja gitu ya. Nah, kita masuk ke apa itu AI. Sebagian besar kita tahu, tapi sebagian besar kita juga takut gitu ya. Karena kita merasa bahwa AI itu seperti disrupsi atau seperti suatu hal yang bikin heboh, atau mungkin ada sebuah tagline bahwa nanti ke depannya pekerjaan itu sulit karena digantikan oleh AI gitu. Itu yang menjadi ketakutan-ketakutan sendiri. Tetapi sebenarnya apa sih itu AI? Definisi sederhananya adalah kecerdasan buatan. Jadi komputer diprogram sedemikian rupa agar pola pikirnya bisa menyerupai manusia. Jadi kalau dalam bahasa lebih detailnya lagi adalah si program ini bisa belajar sendiri itu. Program bisa belajar sendiri, dan itulah AI. AI sendiri sebenarnya udah dari tahun pertama kali komputer, atau semenjak saya kuliah juga tahun berapa ya berarti? Tahun 2000-an itu udah ada sebenarnya. Tetapi mulai heboh itu
tahun 2022 ya, saat ada ChatGPT, di mana AI itu terlihat sangat canggih gitu. Atau kalau analoginya tuh kayak Jarvis gitu ya di Iron Man. Mungkin kita udah pernah nonton tuh Iron Man. Nah, si Jarvis ini adalah robot yang membantu gitu dan tahu apapun juga gitu. Tapi kalau Jarvis itu dia terintegrasi, dia bisa bikin apa segala macam. Tapi kalau AI ini dibatasi hanya tahu saja gitu ya. Tapi ke depannya ini tentu akan berkembang. Saya juga akan menjelaskan ke depannya akan seperti apa dan untuk saat ini sampai tahap mana. Tapi analoginya sekali lagi AI itu adalah alat bantu Bapak Ibu. Jadi jangan ketakutan ataupun jangan kita antipati karena ada juga yang antipati nih Bapak Ibu. Jadi ya AI itu hanya untuk kalangan tertentu atau mungkin ada statement yang seperti ini, oh itu mah hasil dari AI gitu ya. Ya mungkin iya, tetapi sekali lagi AI itu alat bantu. Kalau saya mau analogikan lagi adalah seperti Google. Bapak Ibu tahu ya Google ya, Google Search gitu ya. Nah, eh, Google Search itu Google Search itu sama-sama alat bantu gitu. Nah, cuman saat ini berkembang menjadi AI. Bahkan kalau kita search di Google, di atasnya ada AI-nya gitu. Jadi jangan takut dulu. Jadi AI itu adalah sebagai alat bantu. Apakah AI bisa salah? Iya, mungkin, mungkin aja bisa salah gitu. Karena kan terbatas dari seberapa eh, besarkah informasi yang dia dapatkan itu satu gitu. Jadi AI itu bukan sesuatu hal yang super tahu nih gitu, Bapak Ibu. Jangan seperti itu ya. Jadi AI itu emang dirancang untuk super tahu, tetapi dikembangkannya berkala gitu. Jadi contoh tahun lalu sama tahun sekarang pengetahuannya tentu berbeda. Dan AI itu ada yang nge-traininginnya nih Bapak Ibu. Jadi bukan si komputer terus udah gitu secara otomatis dia belajar sendiri. Nggak seperti itu juga. Jadi sebagian di trainingin sama manusia gitu. Diatur mana-mana aja informasi yang penting gitu. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya sendiri juga kita udah pakai tanpa kita sadari gitu. Walaupun nggak notabene AI real AI gitu ya. Tetapi kita udah pakai seperti Google Maps gitu ya Bapak Ibu. Tentu kita pernah pakai. Itu pun ada algoritma atau ada analisanya sendiri itu menggunakan AI atau seperti Google Translate atau kalau kayak di Netflix gitu ada rekomendasi atau kalau kita buka kayak apa web browser gitu ya atau Google kan dia bisa tahu gitu kira-kira kecenderungan kita mau kemana mau beli apa gitu atau kita buka Shopee nah itu pun ada AI-nya ataupun yang AI versi awal-awal tuh ya seperti Siri atau Google Assistant tentu kita udah tahu nah cuman saat ini perkembangannya jauh lebih pesat sekali lagi pesan utama yang terus saya ingatkan bahwa AI itu bukan ancaman gitu AI itu hanya alat bantu yang bisa kita manfaatkan. Boleh pakai, boleh enggak. Tetapi kalau nggak pakai, ya tentu kualitasnya beda gitu. Sama aja contoh Google di kehidupan kita sehari-hari. Boleh pakai Google, boleh enggak gitu. Tetapi dalam kita belajar Alkitab, tentu penggunaan Google akan membantu kita kan gitu. Nah, demikian juga sama seperti AI. Jadi sebenarnya AI itu bukan ancaman, AI itu lebih eh, seperti alat bantu, terus alat bantu yang berkembangnya sangat-sangat pesat dan seperti sebuah peralihan apa ya peralihan generasi atau ya gitu ya jadi peralihan era gitu misalnya sebelumnya era industri era komputer nah sekarang era AI hampir semua hal diumumkan dengan AI gitu nah peluangnya apa sih buat gereja dalam konteks gereja langsung aja ya realnya seperti apa. Contoh yang udah pasti cukup membantu adalah tentang materi khotbah gitu. Analoginya tuh seperti ini nih Bapak Ibu. Eh, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya gitu. Kenapa saya bisa menggunakan AI sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu, saya pertama tahu AI itu tahun lalu lah, itu tahun lalu. Nah, terus
waktu itu nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, ya aja. Mungkin saya menganggapnya seperti kripto lah gitu ya. Maksudnya karena booming doang gitu. Jadi orang ya ter AI lah gitu ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu itu seperti nggak terlalu bisa digunain gitu. Nah tapi suatu waktu nih Bapak Ibu, waktu saya coba eh, ngeliat-liat nih gitu ya di job JobsDB, JobsDB tahu ya Bapak Ibu. JobsDB itu apa namanya? Buat cari lowongan kerja gitu. Kalau saya kan IT gitu ya. Ternyata tuh hampir semua tuh di bawahnya ada requirement tuh tentang AI gitu. Dari situ saya melihat bahwa ternyata ya AI itu adalah sebuah kebutuhan untuk saat ini gitu. Nah, dari situ juga saya belajar dan Bapak Ibu bisa bayangin ya, saya tuh kuliah IT, kerja IT, bikin program gitu pakai sendiri pakai ya bikin program lah Bapak Ibu bisa tahu. Nah, setelah ada AI tentu sebenarnya saya nggak mau pakai AI. Gengsi dong gitu ya. Saya tuh udah kuliah lama gitu ya eh, sebagai IT, kenapa pakai AI gitu. Nah, tapi setelah saya pikirkan lagi gitu ya, karena kebutuhan seperti itu dan saya coba sendiri, emang nggak sesimpel itu Bapak Ibu menggunakan AI itu nggak sesimpel itu. Tetapi di situ saya bisa melihat bahwa ada hal-hal yang sangat positif, gitu. Walaupun harus belajar dulu di awal, tapi hasilnya jauh lebih efektif, jauh lebih bagus dengan menggunakan AI. Dan sampai saat ini ya saya shift itu saya rubah dari dulu yang coding gitu ya sekarang pakai AI. Nanti saya akan coba jelaskan sedikit lah. Nah, demikian juga menurut saya tentang khotbah gitu. Kita harus bisa belajar. Nanti kita akan menitik beratkan kepada tentang eh, riset Alkitab. Ada 10 hal kenapa kita bisa pakai AI. Terus yang kedua ya desain media gereja, bikin warta atau visual itu gampang, gampang banget untuk saat ini. Mau pakai atau nggak pakai ya terserah sih. Cuman begini patokannya. Kita kan dituntut supaya bisa lebih baik gitu ya. Kerja bisa lebih kreatif atau orang boleh bilang dengan penggunaan audio visual itu lebih membuat orang lebih mengerti lah. Ada sebuah tanggung jawab kita untuk memberikan pesan itu dengan lebih baik kepada jemaat. Karena itu kita perlu memaksimalkan apa yang kita punya dan terlebih penggunaan AI ini dan media sosial gitu ya. Walaupun ini satu hal yang sepele, tetapi kayaknya hampir semua dari kita tuh setiap hari buka media sosial. Dan seharusnya gereja masuk ke situ juga. Terus administrasi, terus program ke depan. Saya juga nanti akan coba jelaskan apa yang akan saya buat. Kita nggak tahu baik apa enggak, tapi kan ya usaha dulu lah gitu ya. Dengan menggunakan AI. Ataupun ya platform diskusi atau mentoring digital. Sekali lagi, AI berperan sebagai alat dukung untuk memperkuat ya Bapak Ibu, bukan menggantikan hubungan pribadi dengan Tuhan dan sesama. Jadi bukan menggantikan orang, tetapi memperlengkapi orang itu biar lebih baik, lebih lebih bagus, lebih kreatif gitu. Bahkan eh, dari yang nggak bisa jadi bisa gitu. Konteks seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lebih detail prakteknya seperti apa. Nah, tapi Bapak Ibu, kita juga perlu tahu bahwa AI itu ada sebuah hal yang harus kita perhatikan. Ada warningnya lah gitu ya Bapak Ibu. Dan saya merasakannya juga gitu. Ada sebuah tantangan atau ada sebuah warning dalam kita menggunakan AI. Yang pertama itu kapan sih kita perlu eh, menggunakan AI dan kapan enggak. Kalau saya mengibaratkan gini, kalau segala sesuatu saya serahin sama AI, jadinya tuh kita tumpul gitu Bapak Ibu. Sama seperti saya juga bikin program. Saya bisa aja menyerahkan semuanya ke AI. Tapi ada waktunya saya tuh harus mengolah apa logika saya juga gitu. Membandingkan, mengecek sendiri. Tujuannya apa? Biar kita nggak tumpul gitu. Nah, terus yang kedua juga ya peranan manusia itu kita perlu diperhatikan juga. Jangan semuanya dari AI. Contoh dalam bikin khotbah tuh gampang banget sih minta suruh AI bikinin gitu. Tapi apakah itu yang penting kan nggak seperti itu gitu ya. Terus juga yang ketiga nih yang kadang kita terjebak atau saya juga terjebak waktu awal-awal. Saya menganggap tuh AI itu
bener gitu ya Bapak Ibu, apalagi kayak soal-soal anak SD gitu ya. Kita tanya sama AI, bener gitu. Jawabannya dia bilang, oh ini gini gini gini. Tapi pertanyaannya apakah bener? 80% bener, 20% mungkin salah gitu. Hati-hati ini Bapak Ibu ya. Mungkin untuk soal-soal SD dia masih oke lah gitu. Tapi kalau udah bertanya sama hal yang eh, jauh lebih membutuhkan logika itu belum tentu benar gitu. Dan biasanya kita harus berulang-ulang nanya sama dia baru dia memberikan jawaban yang benar. Cuman satu hal lagi perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa AI itu kecepatannya perkembangannya itu cepat banget gitu. Bisa aja 3 bulan lalu sama 3 bulan sekarang tuh beda jauh gitu. Terus yang keempat ya etika atau privasi gitu. Ini perlu kita perhatikan. Jadi antara inovasi dengan copy paste gitu ya atau kalau kita khotbah itu kan jangan sampai jiplak gitu ya, istilahnya seperti itu. Dan yang terakhir jangan sampai ketergantungan gitu. Jangan sampai ya itu menggantikan ya kreativitas kita atau menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu jelas nggak boleh itu, sangat nggak boleh. Dan kita harus tahu tentang hal ini. Jadi kita harus ada sebuah keseimbangan antara penggunaan AI dan juga kapan kita menggunakan AI, kapan kita mempush diri kita untuk tidak menggunakan AI gitu. Dan begini ya Bapak Ibu, sebelum kita mencoba kita nggak akan tahu gitu. Jadi saya sih mau mendorong kita semua untuk mencobanya setelah seminar ini gitu. Karena ya intinya beginilah, ada bagusnya kita bicara ini saat ini gitu. Kalau setahun kemudian mungkin udah beda lagi, mungkin kita udah ketinggalan gitu. Mungkin kita udah jadi eh, apa gereja yang nggak ngikutin gitu ya. Tapi dengan adanya seminar saat ini gitu ya, kita bisa melihat peluang gitu. Karena nggak semua gereja itu memanfaatkan AI, belum lah gitu. Nah, karena itu saya melihat ini adalah sebuah peluang. Cuman baik lagi, kadang kita takut gitu melihat perubahan itu. Tapi saya mau menekankan bahwa ini adalah perubahan yang baik. AI itu adalah tools yang baik, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tentu saja dengan kita berdoa, bergumul gitu, itu udah nomor satu lah itu. Jangan menggantikan hubungan kita dengan Tuhan dengan AI. Jadi jangan kita begini berdoa ke AI ya, nggak kayak gitulah gitu ya. AI itu balik lagi hanyalah tools atau alat bantu. Lanjut ya. Nah, langsung ke bab 2 kita akan secara detail masuk ke AI saat ini gitu ya. Nah, AI bisa apa aja sih? Tanyanya gitu kan, bisa semua Bapak Ibu. Sekarang tuh AI bisa semua, bisa semua. Mulai dari apa? Teks. Yang ini yang akan kita bahas lebih detail gitu ya, tentang teks. Terus pengolahan gambar. Kita bisa melihat lah di apa renungan harian yang di-share sama Sinode. Gambarnya itu semua dari AI. Tapi nggak semua, jadi di-combine sama Canva. Suara, ya bisa gitu. Bikin lagu, bikin musik segala macam itu bisa banget. Walaupun nggak sesempurna itu. Video bisa Bapak Ibu bisa lihat di Instagram gitu ya, seperti eh, gambar lama bisa bergerak. Itu tuh emang bisa banget kayak gitu. Atau kita bisa prompt juga, jadi tulis misalnya bikin video Nabi Nuh gitu ya. Nabi Nuh lagi membawa binatang-binatang gitu. Ya bisa bikin nanti videonya seperti apa gitu. Itu bisa banget. Nah, cuman sekali lagi tidak ada yang gratis Bapak Ibu. Jadi apa yang kita request biasanya dikasih gratis dulu 5 biji, sisanya harus bayar. Jadi harus bijak. Dan sekali lagi belum sempurna. Belum sempurna. Tetapi ya ini adalah sebuah peluang dan kita bisa memaksimalkannya. Lanjut. Nah, oke. Langsung aja ya kita fokus sama apa namanya AI yang saat ini top 4 lah itu ya. Top 4 yang kita bisa pakai nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah ChatGPT. Ini yang paling terkenal Bapak Ibu. Jadi heboh itu karena si ChatGPT ini. ChatGPT itu seperti merek nih Bapak Ibu. Mereknya ChatGPT. Dan suka ada yang bilang, oh ChatGPT itu kurang canggih. Nah Bapak Ibu, tahun lalu sama tahun sekarang itu beda. Sekarang itu udah canggih banget, udah bisa mengerti lah gitu. Misalnya dia menjawabnya sesuai dengan lebih baik, nanti kita akan coba. Nah Gemini itu apa? Gemini itu saingannya dari ChatGPT, yang ngeluarinnya Google gitu. Dan kualitasnya baik dan sekali lagi gratis gitu.
Lalu Claude apa? Claude ini adalah hampir sama seperti ChatGPT, tetapi dia secara spesifik itu untuk programmer. Cukup oke dan saya menggunakan ini dalam membuat software. Lalu DeepSeek di Januari itu ya, akhir Januari dan awal Februari kita cukup dikagetkan dengan yang namanya DeepSeek. DeepSeek itu adalah AI yang dibuat oleh Cina, nih Bapak Ibu. Di ChatGPT itu kan dari US gitu ya. Dia harganya segini, biaya segini. Nah, di bulan Januari, DeepSeek memberikan kualitas yang sama, bahkan lebih baik daripada ChatGPT dengan harga yang murah atau gratis. Bisa dibayangin nggak? Jadi saat DeepSeek keluar, saham-saham Amerika itu udah terjun, gitu, terutama saham Nvidia. Dan sekali lagi AI itu ke depannya menjadi sangat berpengaruh sih dengan negara gitu. Dan saat ini sedang perang nih Bapak Ibu. Jadi antara ChatGPT, Gemini, Claude sama DeepSeek itu saling perang. Jadi dia keluarin semua secara gratis. Kita tinggal bisa pakai gitu. Jadi sekarang ChatGPT, Gemini, Claude sih nggak gratis ya. Tapi DeepSeek itu gratis semua kita bisa pakai dan kita bisa bandingin. Tetapi secara kalau saya pakai, saya cenderungnya sekarang pakai Gemini gitu. Kalau Pak Edi, DeepSeek. Cuman DeepSeek itu ada kelemahannya lambat, agak lambat gitu. Nanti kita akan lihat ya lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, eh, contoh seperti ChatGPT ini ya Bapak Ibu. ChatGPT ini sebenarnya ada model-modelnya gitu. Jadi kalau kayak iPhone gitu ya, iPhone itu ada sat- iPhone 11, 12 sendiri ada 12 biasa, 12 Pro Max dan lain sebagainya. Nah, sama juga dengan si AI ini. Jadi eh, semakin tinggi, maka dia semakin pinter dan semakin mahal gitu ya. Sebenarnya itu yang mau saya jelasin. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana. Cuman untuk saat ini sebenarnya untuk keperluan standar sih kita bisa pakai yang gratis Bapak Ibu. Bisa pakai yang gratis dan nggak usah bayar lah gitu. Nanti saya akan jelasin juga tipsnya dalam memilih AI itu seperti apa. Dan ekosistemnya sendiri itu terus berkembang sangat pesat Bapak Ibu. Seperti saya bilang, sekarang tuh kecepatannya bener-bener cepet banget. Bisa dalam 2 bulan itu dia ngeluarin versi terbaru dan kualitasnya jauh lebih tinggi. Jadi saya ingat banget tuh tahun lalu saya ikut seminar tentang AI juga yang dibawain siapa gitu ya. Eh, Dibawain siapa ya saya lupa lah pokoknya gitu ya. Dan dengan sekarang itu jauh banget bedanya gitu. Jadi bisa aja si apa yang saya jelasin sekarang 1 bulan atau 2 bulan ke depan itu akan berbeda jauh. Tetapi saya akan jelasin yang terupdate sampai sekarang seperti apa gitu. Nah, seperti saya jelaskan, kecepatannya sangat-sangat tinggi. Terus yang kedua adalah aplikasi kita sekarang udah mulai pakai AI. Contoh yang sederhana adalah WhatsApp. Bapak Ibu, setiap kita punya WhatsApp kan ya. Nah, WhatsApp ini Bapak Ibu sekarang udah ada AI-nya kan gitu yang ada di sini nih. Kita bisa nanya ke dia itu. Seperti itu. Jadi semua aplikasi dipaksa dengan menggunakan fitur AI. Mau nggak mau. Mau Canva, mau Adobe, mau Microsoft, semuanya akan ada AI-nya. Tapi apakah sempurna belum, Bapak Ibu? Contoh kayak di WhatsApp ini, eh, jawaban-jawabannya banyak dijadiin memes gitu ya. Karena dia suka agak-agak ngaco itu jawabannya. Nah, jadi makanya si WhatsApp chat ini saya nggak masukin ke dalam daftar sih, karena emang kurang bagus. Jadi saya menyarankannya pakai yang top 4 itu tadi aja gitu. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut supaya Bapak Ibu bisa mencobanya di rumah masing-masing gitu ya. Nah, Nah, ini adalah ratingnya nih Bapak Ibu. Ini saya ngambil eh, dari Sabtu kemarin gitu ya. Kalau kita ngelihat dari diagram ini, Bapak Ibu bisa bisa ngelihat itu. Jadi yang paling tinggi itu adalah O3. Kalau di sini tuh yang gambar ini adalah ChatGPT. Jadi sebenarnya rating paling tinggi masih ChatGPT. Cuman sekali lagi ada harganya nih Bapak Ibu. Dan ingat kalau kita melihat di sini persentase, ini adalah keakuratannya gitu. Jadi ChatGPT ataupun semua AI nggak ada yang akurat 100%. Jadi kita harus double check gitu. Tapi kalau Alkitab biasanya dia sangat akurat sih. Karena Alkitab itu kan eh, apa sih?
buku nomor satu paling laris seluruh dunia gitu, sepanjang zaman. Jadi dia analisa ke situnya sangat banyak sekali dan lebih akurat, sangat akurat lah boleh dibilang seperti itu. Kita bisa lihat di sini ini adalah ratingnya, tapi nggak usah terlalu panjang. Intinya ini tuh bergerak terus dan setiap perusahaan tuh berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan semakin hari semakin murah. Nah, dalam setiap rating itu juga nggak semuanya sama nih Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang kalau mau bikin program ya udah pakai Claude. Kalau untuk reasoning, jadi untuk reasoning itu jadi kayak apa sih? Belajar dulu lah gitu ya. Saat kita tanya, maka dianalisa dulu pertanyaan kita. Nah, pertanyaan nomor satu itu DeepSeek. Makanya kenapa eh, sebagian orang suka gitu. Knowledge, nah yang paling pinter atau yang paling banyak informasi, ChatGPT gitu. Yang bisa menangkap banyak informasi, Gemini gitu. Yang paling murah ini Lambda. Nah, kira-kira seperti itulah. Tapi kita nggak usah terlalu bahas ini, kita langsung aja prakteknya seperti apa gitu ya. Langsung ketiga itu adalah cara cara praktisnya gitu ya, atau bagaimana penggunaan dalam gereja. Nah, saya berbagi pengalaman dulu nih ya Bapak Ibu. Tadi sempat dibahas sedikit tentang menyusun khotbah gitu ya. Jadi apa aja sih yang bisa kita lakukan di dalam AI itu? Ya judul Bapak Ibu. Kadang tuh kita kan kesulitan ya buat judul yang menarik tuh apa. Nah, kita bisa pakai AI gitu. Atau yang lebih mudah lagi, contoh gini, kita em, tahun ini temanya mau apa? Ya, temanya tentang kasih. Kasih, kita mau bagi jadi 12 bulan gitu ya. 4 minggu. Minta si AI itu kita bagi-bagi. Itu bisa banget gitu. Terus juga kita bisa menganalisa kebutuhan jemaat. Contoh gini, saya mau khotbah untuk anak remaja. Gitu. Profilnya kita jelasin, anak SMA atau apa. Nanti dia bisa menjelaskan kebutuhannya seperti apa gitu. Kalau poin nomor tiga, nanti kita jelasin lebih lanjut. Karena emang topik kita kan hari ini tentang secara khusus buat gereja gitu ya. Terus yang keempat adalah merangkum dan merapikan gitu ya. Jadi ini juga sangat pakai banget sih. Jadi kalau kita punya artikel yang panjang gitu ya tentang apapun itu juga kita copy paste ke AI, dia bisa merangkum ataupun merapikan tulisan gitu. Jadi kalau kita acak-acakan bikin konsep segala macam dirapiin pakai AI itu bisa banget. Dan yang terakhir adalah membuat PowerPoint. Nanti saya akan jelasin juga tipsnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, saya juga share sedikit gitu ya. Di Desember kemarin emang ada sebuah tantangan pribadi lah kan gitu ya. Jadi saya ikut panitia Natal, terus tantangan buat bikin drama musikal. Bapak Ibu bisa bayangin ya, saya itu main musik nggak bisa gitu ya. Terus saya itu programmer loh gitu, bukan seorang seniman gitu ya. Tetapi eh, tantangan-tantangan itu saya mencoba menantang aja sama diri sendiri gitu. Dan ya pakai AI ini. Jadi mulai dari pertama saya tentuin dulu nih kita misalnya konsepnya mau apa King of Majesty kan sesuai dengan tema. Lalu diambil dari mana? Saya pikir yang gampang-gampang aja lah tentang orang Majus gitu ya. Nah, orang Majus itu saya lihat dulu di teksnya, di Alkitabnya direnungin dulu segala macam. Udah gitu nanti kita minta AI, coba jelasin dong ini secara detail, secara latar belakangnya segala macam. Nah setelah itu saya minta AI juga tolong dong bikin skrip, skenario, drama, dibikinin sama dia. Nah, cuman itu juga nggak sesempurna itu Bapak Ibu. Nanti kita harus lihat lagi ini sesuai apa enggak. Atau terlalu misalnya, oh ini terlalu karismatik nih gitu. Atau ini terlalu, aduh, terlalu gimana lah gitu. Nanti kita bisa rubah-rubahin gitu. Atau kurang kurang injili gitu kan. Karena kita kan injili gitu. Nanti kita bisa rubah-rubahin. Karena sekali lagi AI itu ini loh Bapak Ibu itu hanya sekedar tools gitu. Gitu. Jadi jangan jangan menganggap bahwa AI itu pasti benar. Jadi tergantung konteksnya kita mau apa gitu. Mau misalnya contoh kita mau injili, kita mau reform, kita jelasin sama si AI ini gitu. Nah, ataupun juga bikin lagu karena konsepnya drama musikal ya udah bikin lagunya sekalian. Kita dikit aja ya kita coba ya nggak bisa deh. Ya pokoknya gitu deh ya Bapak Ibu. Kita bikin dan kalau mau ngelihat contohnya bisa sih di YouTube Geska Sukabumi. Dibilang bagus banget juga enggak gitu ya. Cuman ya lumayan lah. Intinya kita bikin semuanya pakai AI, dialognya pakai AI, eh, lagunya pakai AI dan sebenarnya sempat agak pesimis karena AI
waktu itu tuh si suaranya itu kayak robot gitu Bapak Ibu dan sangat ketahuan sekali ini tuh AI gitu. Itu mengganggu banget sih buat saya waktu itu. Sempet udahlah mau suruh nyanyi aja. Tetapi ternyata di Desember itu keluar versi terbaru Bapak Ibu, versi terbaru dan suaranya udah bagus gitu. Jadi saya semuanya pakai AI mulai dari percakapannya sampai lagunya itu pakai AI. Terus kecuali gerakannya ya, gerakannya nggak pakai AI gitu. Itu diciptain sendiri itu. Eh, Terus visualnya sendiri. Nah, sebentar ya kita. Seperti tadi kan ada gambarnya ya tentang apa tuh namanya King of Majesty itu pakai AI Bapak Ibu. Bikin itu pakai AI. Tapi bukan saya yang bikin itu Bram gitu ya. Itu pakai AI. Tapi nggak semuanya, jadi digabung-gabungin gitu. eh, Gambar-gambarnya digabung-gabungin untuk sesuai dengan tema lah gitu intinya. Coba ya lanjut ya. Nah, ada yang menarik juga nih Bapak Ibu. Kita kan Sukabumi itu nambah kayak lighting lah gitu ya. Lighting yang DIY. DIY itu maksudnya ya ya dengan budget minim gitu ya. Saya pengen dengan budgetnya yang minim hasilnya maksimum gitu kan. Kan begitu ya. Kalau misalnya sewa lighting mahal, operatornya juga mahal. Ya gimana caranya? Ya kita beli alatnya, settingnya pakai AI. Agak-agak ekstrim sih, tetapi itu dilakuin dan itu bisa gitu. Bisa dilakuin walaupun nggak maksimal, tetapi saya bisa begini loh. Contoh adegan apa gitu ya. Tolong dong buat desain lightingnya dan nggak sampai situ. Saya pakai software kan buat lightingnya. Tolong dibuat quote-nya, dibuatlah sama dia. Apakah ngaco? Ya kadang ngaco, kadang enggak. Jadi kita harus cobain dulu, tes, cobain gitu. Ya kira-kira seperti itu, tapi intinya sih sekali lagi AI itu adalah alat bantu eh, dan kita bisa mempergunakan itu pertama untuk mempersingkat waktu yang pasti, untuk membuat lebih baik dan membuat dari yang nggak bisa jadi bisa gitu. Bapak Ibu bayangin aja ya saya sekali lagi seorang programmer bikin bikinan kayak begini gitu. Tapi ya puji Tuhan lah bisa lah gitu ya. Nah, di sini juga saya mau nantang gitu Bapak Ibu. AI itu bisa melakukan hal yang sebenarnya kita nggak bisa lakuin gitu. Dari ide menjadi realitas gitu. Dan tinggal kita mau aja punya idenya nggak gitu. Kalau kita nggak punya ide ya udah, eh, ya udahlah nggak usah itu. Kalau kita punya ide, kita realisasikan dengan dibantu dengan AI. Tapi prosesnya apakah cepat? Bisa cepat, bisa enggak. Tapi saya mengibaratkan begini loh. Kayak kita membuat apa tuh namanya persiapan firman Tuhan gitu. Misalnya contoh waktu 2 hari lah gitu. Dengan tanpa menggunakan AI, kita 2 hari mempersiapkan semuanya, mencari bahan segala macam. Dengan AI, saya mau ngomong tetap 2 hari loh Bapak Ibu. Tapi dengan waktu yang 2 hari ini, kita bisa lebih dapat referensi, kita bisa lebih kreatif, kita bisa lebih, 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 lebih gitu. Seperti itulah kira-kira. Jadi, sekali lagi AI itu adalah hanya alat bantu. Nggak menggantikan hubungan kita dengan Tuhan, nggak menggantikan waktu juga gitu, tapi membuat lebih baik gitu. Nah, ini adalah sebuah proyek yang akan dijalankan di Sukabumi. eh saya mau ngejelasin bahwa AI itu bisa membantu kita membuat visi misi, bikin panduan gitu ya, ataupun pembelajarannya. Cuman bukan berarti, hey AI, tolong buatkan program ini, gitu ya, langsung jadi gitu ya. Iya jadi sih dia bikinin, cuman ngaconya kemana-mana gitu. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah eh, tulis dulu idenya apa, masukin ke AI, nanti AI akan ngerapihin, atau contoh dalam konteks ini, saya minta apa sih namanya yang bagus gitu. Dia memberikan beberapa saran nama. Kita lihat aja sedikit aja ya. Ini yang saya coba bikin eh yang di Sukabumi, program yang akan dilaksanakan pada minggu ini seperti ini. Kita bisa bikin visi misi, gambar ini semua AI semua. Tapi ininya sih nggak AI sih. Jadi kayak di saya bikin kayak idenya apa, nanti AI tulisin, terus tanya lagi kalau nggak serak dirubah lagi gitu. Kita bisa ngelihat misalnya ini namanya fokus, misinya juga fokus biar gampang, slogannya apa, pokok dalam firman setia melayani, terus struktur programnya ini sih dibikin sendiri, tapi si gambar semuanya ini dibikin sama AI. Terus konsep dari pembelajarannya adalah
firman, observasi, kesimpulan, ulangin dan repeat gitu. Ini juga sebagian saya tanya dulu ke AI, kira-kira akronim apa yang bener, yang gampang, tapi juga nggak sehari ya, ngerjain ini berhari-hari gitu, nggak instan. Tapi intinya dengan AI itu seperti ada asisten pribadi gitu yang bisa kita ajak bicara dan asisten ini pinter gitu. Tapi asisten ini yang jadi masalah nggak proaktif, Bapak Ibu. Jadi kita harus tanya, kita harus request. Kalau kita nggak request dia nggak mungkin bantu kita gitu. Tapi bagus juga ya, kalau nggak bahaya. Nanti dia akan mengambil alih kehidupan umat manusia gitu. Jangan sampai lah gitu ya. Jadi ingat dia adalah asisten yang nggak proaktif tapi dia asisten yang pinter. Terus kita buat juga kurikulumnya seperti apa gitu. Kita buat seperti ini. Nah dari sini eh, itu kita share sama sama Petani Sukabumi, kita lihat lagi, kita cek lagi benar apa enggak, setuju apa enggak gitu. Ada proses seperti itu. Tetapi yang mau saya jelaskan adalah AI ini sangat membantu. Sebentar ya. Tadi kelihatan nggak sih? Tunggu sebentar ya. Nggak kelihatan ya. Ya, oke. Nanti kalau suara saya nggak jelas atau slide yang nggak kelihatan, kasih tahu ya. Kayak lanjut ya. Jadi intinya, eh ya itu bisa bisa gini loh Bapak Ibu. Contoh, kita gereja kita punya program tahun ini temanya apa? Atau sinode lah gitu. Kita bertumbuh, berakar, berbuah gitu. Kalau kita mau bagi menjadi berapa tahun itu bisa. Misalnya apa dulu? Bertumbuh, berbuah. Nanti dari situ eh, kita masukin dulu. Kalau saya ya biasanya masukin ide-ide saya dulu apa? Ide-ide saya apa aja? Dimasukin ke situ nanti dirapin sama dia. Terus minta tolong buatin tema-tema yang menarik terkait itu. Nah, itu bisa dibantu banget sama AI. Dan AI itu bisa, karena dia sifatnya adalah engine gitu ya, yang bisa mengakronimkan atau yang bisa menganalisa banyak kata, dia tuh akan dengan mudah gitu untuk dia untuk menghasilkan itu dan cepat. Lanjut ya. Nah, nah ini sih aplikasi yang saya bikin sih. Jadi saya tuh saya juga bikin aplikasi ya doain aja lah biar bisa dijual dia untuk kasir. Nah, aplikasi ini biasa kan orang nge-code gitu ya, bikin pakai bahasa pemrograman. Tapi saya bikinnya pakai bahasa AI. Jadi gini bisa bilang gini loh, tolong buatkan aplikasi ini gitu ya. Nah terus gitu, oh ini eh, sebelah kirinya kurang gede gambarnya, tolong dibesarin gitu. Bisa kayak gitu. Dan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Kalau zaman dulu itu kan kalau programming itu nggak ada tuh bahasa Indonesia. Saya harus bisa bahasa Inggris kan gitu. Tapi sekarang bisa bahasa Indonesia, jadi saya nge-code seperti itu. Tapi apakah semuanya pasti benar ya? Enggak juga ya. Jadi dia mungkin salah gitu. Saya kasih lihat aja sedikit aja ya gitu ya. Hasilnya seperti apa. Bentar ya. Nah ini ya, kelihatan ya. Jadi ini ceritanya aplikasi restoran saya udah lumayan sih. Terus dia bisa eh, kayak gini lah. Jadi kayak Gojek gitu. Add order, terus keluar kayak begini. Itu. Dan ini udah sampai ke setting segala macem. Dan saya ngerjainnya sekitar 1 bulan. Cuman emang banyak banyak banget tantangannya sih, nggak fokusnya lah. Kadang juga mikir, aduh kayaknya terlalu garing nih, jadi dibikin ulang segala macem. Cuman intinya ya bisa mempercepat. Nah, selain itu juga di bulan Januari sempat kepikiran bikin Alkitab nih Bapak Ibu. Ceritanya sih buat sinode kita gitu. Tapi ya berhubung dengan, aduh apa ya perlu waktu lah gitu untuk kerjaan ini nggak sesimpel itu. Kita bisa lihat jadi di sini tuh saya udah sampai kayak Alkitab dimasukin gitu ya. Ini saya sendiri yang bikin nih programnya pakai AI. Udah kayak ya udah oke lah gitu. Jadi highlight. Terus kita bisa download misalnya Bible-nya dari apa gitu ya. Misalnya bahasa Indonesia sehari-hari itu udah bisa. Terus rencananya juga mau bikin kayak renungan harian, kayak Warta Sinode gitu. Seperti itu. Dan ini dibikinnya dalam 1 minggu. 1 minggu. Cuman apakah mau direalisasikan ya sepertinya belum masuk prioritas itu.
Jadi ya mudah-mudahan aja lah gitu. Prioritas pertama saya juga kan pertama mana yang penting-penting dulu gitu. Kayaknya untuk Sinode saat ini belum belum ke sini arahnya. Tapi mungkin nanti kita akan bikin seperti ini gitu. Nah, itu saya lanjut ya ke modul lagi. Oke, nah ini Alkitab. Pengen sih bisa direalisasikan, tapi ya balik lagi kan AI itu nggak istilahnya bukan magic gitu ya, bukan kita requesting itu langsung jadi semua ya. Itu nggak seperti itu ya gitu. Kita harus define satu-satu. Cuma intinya sekali lagi dengan AI itu seolah saya punya asisten pribadi. Jadi kalau dalam eh, IT gitu ya, programmer itu nantinya akan nggak ada. Yang bikin program itu ya si AI ini. Adanya adalah sistem analis atau orang yang request lah gitu, orang yang menjawab kebutuhan dari user. Kita nggak usah lama-lama ke sana. Nah, kira-kira itu yang udah saya buat gitu. Yang belum kayak Instagram belum, Warta, Sinode belum, banyak yang bisa dilakuin. Cuman saya berharap dengan adanya seminar ini mau mengencourage gitu buat Bapak Ibu sekalian. eh, Kita punya toolsnya loh gitu. Toolsnya udah ada di depan mata, kita bisa pakai, tinggal kita mau menggunakannya atau enggak gitu. Untuk apa? Bisa untuk apa aja. Untuk sekolah minggu, untuk mengajar, untuk membuat firman Tuhan itu lebih hidup gitu ya. Ataupun lebih memperkaya konteks, kita bisa ngelakuin seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke tips menggunakan AI secara efektif. Nah, Bapak Ibu, eh, kita tuh bisa ngomong seperti ini ke AI. Kamu lagi apa gitu? Bisa. Jawabnya ya dia nggak salah juga lah. Dia lagi apa kayak gitu. Nah, yang saya mau tekankan adalah dalam AI itu konteks itu penting gitu. Jadi apa yang kita tanya itu penting banget gitu. Jadi contoh begini, di dalam kita menanya AI tentang pasal apa gitu ya di dalam Alkitab, kita harus secara spesifik juga sih. Misalnya pasal berapa, ayat berapa, terus tentang apa sih namanya? Kita mau ngebahas apanya? Contoh secara sejarahnya itu kita harus seperti itu. Jadi semakin lengkap atau semakin detail, hasilnya akan semakin benar gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau mungkin ada orang yang bilang, oh AI jawabannya salah gitu. Nah pertanyaannya, dia nanyanya benar apa salah gitu. Karena AI itu sekali lagi hanya tools. Dia itu seperti kamus, kamus elektrik zaman sekarang gitu. Kita bisa nanya apa aja, kita mau nanyain ajaran sesat juga bisa ke AI gitu. Tapi kan kita harus nanyanya yang menjadi kebutuhan kita. Contoh, menurut Reform atau menurut Injili gitu kan bisa seperti itu. Karena biasanya ya itu akan ngegabungin menurut Katolik dan Kristen gitu. Kalau kita nggak secara spesifik bilangnya seperti apa. Tapi di dalam ngebahas Alkitab, Bapak Ibu coba sendirilah. Pokoknya canggih lah gitu ya. Lanjut ya. Ya, sekali lagi konteks is the king gitu. Jadi kalau kalau saya prosesnya adalah masukin dulu idenya dalam teks gitu ya. Kasih latar belakang tujuannya apa? Tujuan itu penting. Untuk apa? Untuk mengajar. Targetnya apa? Audiensnya apa? Untuk misalnya anak remaja atau untuk umum gitu. Terus harapannya apa? Terus bisa begini loh Bapak ini penting nih bahasanya. Jadi kita tuh bisa ngedesain bahwa si AI itu menggunakan bahasa yang gaul gitu, bahasa mudah dimengerti, bahasa anak zaman now gitu ya. Kalau kita mau spesifik ke anak remaja gitu. Jadi kita bisa ngelakuin itu. Dan dia cukup oke. Sekali lagi, kalau saya bikin konteks, masukin ke AI. Jadi bikin konteksnya aja, saya minta AI gitu. Jadi idenya apa, saya tulis dulu. Tolong perbaiki ide saya, tolong dilengkapi. Nanti saya akan memperbaikinya lagi. Oh, kurang lengkap, masukin lagi. Saya tanya lagi. eh Kayaknya yang bagus seperti ini loh, gitu. Dibikin lagi sama dia. Terus saya bilang, minta step by step. Nah, ini tuh kepake untuk skala yang gede. Contoh bikin program, gitu Bapak Ibu. Nggak bisa, tolong bikinin program A. Langsung jadi itu nggak akan pernah bisa. Di dalam program itu ada detail-detailnya kan gitu. Nah, dalam seperti itu kita harus punya konteks yang besarnya dulu secara garis besar, terus kita minta langkah-langkahnya. Terus juga kita harus make sure bahwa AI itu konsisten.
Karena AI itu nggak konsisten Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanya A sekarang, ya tanya lagi hal yang sama, dia jawabannya bisa berbeda. Jadi ada caranya supaya dia konsisten. Caranya yaitu konteksnya harus sama. Gitu. Jadi kita harus dengan requestnya harus sama. Contoh, tolong jelaskan Matius 1 ayat berapa sampai berapa dengan Injili untuk anak remaja, segitu apa-apanya. Kalau kita konteksnya benar, dia jawabannya akan sama biasanya gitu. Dan sekali lagi bukan proses yang gampang, Bapak Ibu. Kayak waktu Desember juga berapa banyak jam waktu yang saya gunain untuk bikin drama itu tuh ya nggak kehitung lah ya Bapak Ibu bisa berhari-hari sampai anak saya juga apa tuh namanya jadi keinget terus gitu lagunya seperti apa. Jadi di prosesnya ya perlu waktu gitu, nggak sesimpel itu. Tapi balik lagi AI bisa membantu dari hal yang nggak mungkin jadi mungkin gitu. Dan sekali lagi yang terakhir, proses yang terakhir nih Bapak Ibu proses 6 cross check. Jangan mentah-mentah kita ambil dari AI, jangan karena bisa salah gitu. Bisa salah dia gitu. Juga kita harus ya harus dicobain sih karena gini, kalau kita nggak coba kita nggak akan mengetahuinya gitu. Jadi saya mau encourage buat kita semua buat coba sendiri gitu. Karena sekali lagi ini adalah peluang gitu. Nah, oke langsung ada 10 manfaat utama AI dalam mempelajari Alkitab gitu. Ini bisa digunakan untuk hamba-hamba Tuhan tanpa bermaksud mengajarin ya, karena Bapak Ibu yang mungkin lebih pinter. Tapi ini membantu saya secara pribadi lah itu di dalam mempelajari Alkitab. Sekali lagi saya sempat tadi coba share juga walaupun saya seorang programmer, saya pakai AI. Karena apa? Ya itu akan membantu lebih baik, lebih cepat. Tetapi apakah menghilangkan ilmu komputer saya? Enggak. Karena dengan ilmu komputer ini saya bisa jauh lebih cepat. Saya bisa tahu ya ini salah atau benar gitu. Nah, yang pertama adalah analisa teks mendalam dan komprehensif. Contoh simpel gitu ya. Bapak Ibu pernah dengar kan mengampuni, kalau di sini sih kasih ya. Berapa banyak sih kata mengampuni? Katanya kan 365 kan sesuai dengan hari. Apakah benar? Enggak. Jadi kalau kita tanya AI, enggak seperti itu. Itu hanya sebuah eh, apa tuh namanya? Ya ungkapan bahwa eh, jangan takut itu selalu tiap hari lah gitu. Maksudnya Tuhan akan bilang jangan takut gitu, seperti itu. Jadi kita bisa tanya, misalnya kasih dalam Alkitab apa aja konteksnya gitu. Terus dari perjanjian lama, perjanjian baru gitu. Nah, keunggulannya apa dibandingkan dengan apa dengan Google? Kalau dengan Google, biasa kan kita hanya bisa lihat referensi ya gitu Bapak Ibu dari pengkhotbah-pengkhotbah yang nulis di Alkitab. Dan biasanya kita seleksinya yang bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau pengkhotbah-pengkhotbah yang rajin dalam bahasa Indonesia ya kita bisa lihat artikelnya gitu. Nah, tetapi AI itu caranya berbeda. Itu merangkum semuanya dan biasanya yang dirangkum itu adalah pendeta-pendeta luar gitu Amerika atau yang viewersnya banyak atau yang apa sih namanya yang terkenal lah gitu dan yang konteksnya benar gitu, bukan konteksnya benar sih tapi yang analisanya benar gitu. Nah, si AI ini akan ngebantu kita dibandingkan kita nge-translate sendiri gitu ya si artikel-artikel dalam bahasa Inggris tuh AI itu akan ngebantu banget gitu. Dan di Google Gemini sekarang gitu ya, dia bisa ngasih tahu dari referensi dari mana gitu. Dari siapa, dari mana. Oh iya, sorry Bapak Ibu, tadi sedikit salah bukannya mengampuni, tapi jangan takut gitu. Kata jangan takut berapa banyak di Alkitab gitu. Nih, AI tanya aja sama AI gitu. Karena jangan takut secara real, jangan takut tuh nggak sebanyak itu. Tapi takut ini kan nulis di Alkitab bisa banyak, tapi nggak 365 sih. Gitu. Ya, jadi dia bisa menganalisa teks mendalam dan komprehensif. Terus yang kedua, pemahaman konteks yang lebih kaya. Jadi dia bisa mempelajari konteks historis. Jadi penting banget saya diajarin sama Pak Edi bahwa konteks historis budaya itu penting banget di dalam kita mempelajari Alkitab. Gitu. Jadi ini kita bisa pakai contoh seperti anak yang hilang gitu ya. Tolong jelaskan secara budaya atau historis tentang anak yang hilang yang diambil dari Alkitab dengan anak hilang yang lainnya. Gitu. Nanti dia akan jelaskan.
sejarah-sejarahnya, secara historisnya seperti apa. Kalau kita bandingkan dengan Google Search, bisa dapat, tapi kebanyakan sekali lagi dalam bahasa Inggris sih, atau dalam artikel yang orang buat dan kita harus mencari satu persatu. Tetapi kalau dengan AI ini bisa langsung dijelasin gitu. Ini konteks historisnya seperti apa. Tujuannya sekali lagi agar kita bisa memperdalam nih Bapak Ibu, memperdalam makna dari Alkitab itu apa gitu. Karena nggak selamanya apa yang kita pahami langsung sekarang ini benar. Karena ternyata konteksnya waktu zaman dulu itu seperti apa. Nah itu kita harus tahu. Dan dia bisa mengetahui bahasa aslinya gitu ya. Nah terus kira-kira bisa apa lagi? Cepat sekali lagi ya, cepat banget gitu. Jadi dia bisa mengintegrasikan sumber daya gitu ya. Alkitab gitu ya, komentar, kamus, ensiklopedia, peta, materi audiovisual dalam satu. Jadi saya tanya satu untuk banyak hal. Contohnya kita bisa bisa bandingkan, tolong bandingkan, sorry, ayat ini menurut King James atau NIV. Saya pernah juga sih lagi itu pernah mempelajari gitu ya. Ada satu kata-kata apa di Alkitab, kode Indonesianya agak agak aneh gitu. Terus saya minta tolong jelaskan di dalam King James. Sama dia dijelasin bahasa Inggrisnya. Terus saya bisa nanya juga, tolong terjemahin dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi kadang maknanya jadi berbeda gitu. Nah, dibandingkan dengan Google Search, ya baik lagi satu persatu kan. Kita harus menganalisa satu persatu, baca dulu. Emang kadang lebih baik karena kita tahu konteks eh, si, si artikel itu gitu. Tetapi kalau di dalam hal mempelajari khusus, misalnya contoh membandingkan ayat berdasarkan terjemahan, itu oke banget sih. Kita bisa ngelihat gitu. Jadi cobain aja sih. Nah, terus, nah ini nih yang agak-agak lucu dan menarik sih. Jadi kita bisa personalisasi gitu. Seperti saya bilang tadi, contoh gini, saya ingin membawakan renungan untuk anak Sky atau gaya Gen Z gitu ya. Nah, nanti dia akan memberikan rekomendasi penyampaiannya dalam Gen Z itu seperti apa. Atau tema-tema yang menarik buat Gen Z gitu. Kan kadang kita nggak tahu ya bahasa-bahasa Gen Z zaman sekarang itu apa. Dan dia tahu 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 loh Bapak Ibu, cobain ini sendiri itu. Jadi kita bisa terus selain itu juga kita bisa gini, tolong jelaskan dalam bahasa untuk orang awam gitu. Nah, itu bisa juga. Jadi menjelaskan Alkitab misalnya pasal ini untuk bahasa orang awam atau yang saya banyak pakai itu untuk sekolah minggu Bapak Ibu. Jadi gini, misalnya contoh tentang Yesus dibaptis nih. Nah, Yesus dibaptis, saya ingin membuat apa tuh namanya cerita untuk anak sekolah minggu tentang Yesus dibaptis. Itu dibuatin dengan bahasa anak-anak gitu. Tapi juga apakah langsung benar? Eh, iya untuk kesan pertama, tapi kita bisa gali sih. Dilengkapi sekali lagi AI jangan untuk menggantikan segala-galanya, tapi AI itu adalah sebagai alat bantu gitu. Jadi itu bisa banget. Contoh kalau kita mau mau mempersiapkan khotbah untuk sekolah minggu, Sky atau misalnya orang tua yang segmennya berbeda-beda itu bisa gitu. Nah, ini juga menarik sih Bapak Ibu. Sekarang udah karena saya pakai AI itu kalau dalam persiapan Alkitab itu saya langsung contoh Injil gitu ya. Kan di gereja itu lagi baca Injil, baca Alkitab. Saya tuh butuh waktu lama karena kadang penasaran nih ayat ini tuh tentang apa gitu. Terus bandingkan dengan kitab Injil yang lain gitu. Contoh Injil Sinoptik gitu ya, misalnya tentang kekhawatiran bandingkan dengan Injil Sinoptik yang lain. eh ada di mana aja? Terus apakah ada perbedaannya antara tiap Injil? Atau Yesus berjalan di atas air? Perbedaannya apa? Terus jelaskan. Dan biasanya dijelasinnya dengan benar sih, karena contoh Matius untuk lebih secara spesifik untuk orang Yahudi kan gitu. Makanya kenapa penekanannya banyak Tuhan Yesus itu banyak sekali apa tuh namanya marahin orang Yahudi lah gitu. Banyak penekanan-penekanan ke sana. Nah itu bisa, jadi kita bandingkan. Atau yang menarik juga contoh gini, Yesus itu kan apa yang dilakukan tuh menggenapi perjanjian lama gitu. Nah kita bisa minta sih, contoh apa yang Tuhan Yesus ucapkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, apakah ada referensinya dari perjanjian lama gitu. AI itu bisa nyariin kayak gitu tuh. Jadi
ada apa aja di perjanjian lama. Itu kita bisa ngelakuin itu. Sehingga jadi kita bisa ngetahuin Alkitab secara keseluruhan gitu ya. Dan sekali lagi, kalau mau spesifik kita harus masukin sih. Misalnya kita Injili kah, apa Reform kah, atau apa gitu. Jadi lebih terarah. Kalau enggak dia akan secara global. Walaupun secara logika jawabannya biasanya oke. Nah, ini saya mau menantang nih, cobain aja gitu ya Pak Ibu tentang ini. Nanti saya akan share ini, nanti bisa jadi referensi buat Bapak Ibu. Tapi seenggaknya ada gambaran kan ya, bahwa menarik banget mempelajari Alkitab dengan menggunakan AI. Bukan menggantikan jam doa kita, tetapi membuat kita memahami dengan lebih baik. Nah ini, bahasa asli. Ini pernah juga sih, walaupun kalau saya awam, eh, kadang perlu, kadang terlalu advance lah gitu ya. Jadi contoh bahasa aslinya apa gitu. Misalnya tentang kasih, kasih di ayat itu bahasa aslinya apa. Nanti dia akan jelaskan dari bahasa apa, Ibrani atau Yunani gitu. Nah itu didefinisiin, dia tulisin kata aslinya apa, lalu makna grammarnya apa gitu. Dan kita bisa lihat eh, dengan lebih detail maknanya apa. Kalau pakai kamus ya bisa juga sih, cuman kan kita butuh waktu. Nah sekali lagi AI mempercepat hal-hal seperti ini gitu. Mempercepat hal seperti ini bukan berarti mengurangi jam renungan kita dengan Tuhan, tetapi menambah kualitas pemahaman kita dengan Tuhan gitu. Jadi jangan jangan gini ya, setelah eh, seminar ini, misalnya persiapan kita dalam persiapan firman Tuhan, misalnya 2 hari langsung dirubah jadi 1 jam doang, nggak kayak gitu juga ya. Kita harus tetap 2 hari, tapi dengan kualitas yang lebih baik lah gitu. Ya, ini sih sama sih. Jadi hambatan-hambatan bahasa. Jadi sebenarnya sih kepikiran juga sih, bisa nggak sih bikin Alkitab bahasa sendiri atau bahasa Gen Z gitu. Ya bisa-bisa aja sih gitu. Jadi contoh, tolong buatkan Injil Matius gitu ya, pasal 1 dalam bahasa Gen Z atau dalam bahasa apa. Dia bisa bikin seperti itu. Karena dia sekali lagi dia adalah engine yang apa tuh, menglogikakan atau menganalisa tentang bahasa gitu. Nah, ini nih predestinasi ini Bapak Ibu. eh Contoh ya, dia tahu predestinasi nggak sih? Kayak tahu, tulip tahu. Terus contoh dalam predestinasi kita bisa bandingin tentang Calvin, Armenian, atau Katolik. Kadang kan kita, ataupun saya secara pribadi ya, sebelum itu menganggap Katolik itu kayak nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi enggak loh Bapak Ibu. Dia Katolik itu bapak-bapak gerejanya ya sangat jelas sekali gitu dalam dia menggambarkan atau mengkomentari tentang Alkitab gitu. Itu sebenarnya dia lengkap banget Katolik juga. Cuman kan yang kita tahu saat ini ya eh, Calvin gitu misalnya, atau Reform yang banyak bikin artikel. Tapi ternyata sebenarnya enggak. Karena di Indonesia aja orang yang rajin apa namanya bikin artikel rohani itu ya orang-orang Reform gitu. Makanya kita ngambilnya dari situ. Tetapi dengan adanya AI ini kita bisa mengetahui perspektif yang berbeda-beda menurut Calvin, Arminian, Katolik, atau kalau kita mau ini juga menurut non-Kristen, menurut Muslim apa gitu. Kan bisa juga kayak gitu. Atau agama apa dia bisa tahu gitu. Dan kita bisa bandingkan. Cuman hati-hati Bapak Ibu. Saya ada pernah satu waktu, karena saking banyaknya informasi yang didapatkan gitu ya. Jadi itu pusing sendiri, pusing sendiri sampai ada ya udahlah saya berhenti dulu, ya udahlah saya mikirin yang lain dulu, nggak mau nanya-nanya AI dulu karena terlalu banyak informasinya. Hati-hati, karena informasi semakin banyak kita semakin sulit juga untuk menyampaikan nantinya. Nah sekali lagi harus dicoba dulu, nanti lama-lama kita bisa tahu kapan kita perlu pakai AI, kapan kita perlu merenung, kapan kita perlu tanya AI lagi, kapan kita nggak usah pakai AI gitu. Tapi intinya dengan AI itu akan membantu kita, cuman jangan mengurangi jam waktu persiapan kita. Itu sih saran dari saya sih. Kalau kepepet ya boleh lah ya. Tapi ya intinya begitu ya. Nah lanjut ya. Ini juga menarik nih, Bapak Ibu. Sebentar ya. Ini ini yang paling sulit sebenarnya ya Bapak Ibu. Jadi bentar, suara saya ada nggak ada. Eh ini kalau kita kan ada sebuah kerinduan buat kita gitu ya. Buat kita semua untuk bikin persekutuan itu menarik.
Betul nggak ya Bapak Ibu ya? Bikin bagaimana sesuatu itu menarik, bisa diikuti, menyenangkan, teringat gitu kan. Atau bahkan bisa mengubah gitu. Nah, kadang kan yang menarik itu apa? Yang menarik itu adanya sebuah interaksi. Bikin pertanyaan-pertanyaan atau interaktif. Itu paling males gitu. Paling susah. Nah ini, pakai AI. Kita bisa bikin kuis. Atau kita bisa bikin permainan edukatif. Terutama buat sekolah minggu. Kita mau bikin permainan edukatif itu dia bisa banget. Jelasin atau tolong buatlah permainan gini. Tolong siapin gini-gini gini itu bisa banget. Walaupun kita nggak bisa plek ketiplek gitu ya pakai nggak seperti itu tapi saat dia bikin konsep kita bisa minta detailin lagi sempurnain lagi hal-hal yang sulit atau kadang kita keterbatasan kreatif dia bisa ngebantu banget ataupun secara visual geografis seperti saya bilang image ini Bapak Ibu ini PowerPoint yang saya bikin ini semuanya AI yang bikin tapi bukan berarti teksnya AI yang bikin ya nggak konsepnya semua saya bikin sendiri tapi gambar-gambarnya semua otomatis gitu ya. Ini udah. Nah, yang terakhir itu adalah AI bisa membuat pertanyaan yang lebih baik dan mendalam. Jadi, satu sisi kita bisa bertanya sama AI, satu sisi kita bisa merequest AI buat dong pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu. Atau pertanyaan-pertanyaan yang mind blowing lah gitu. Atau sesuatu yang insight, sesuatu yang orang nggak tahu, kita bisa nanya ke dia. Walaupun kadang iya kadang enggak tapi kalau kita gali terus kadang dia bisa ngasih tahu ada sesuatu yang tersembunyi yang ada insight baru lah buat jemaat gitu. Contohnya di sini kayak Ayub gitu. Bagaimana kitab Ayub menantang konsep keadilan retributif. Ya agak-agak terlalu advance sih gitu ya. Tetapi bisa seperti ini. Apa saja perbedaan pandangan antara Ayub dan teman-temannya tentang penderitaan atau kemarin karena eh, Pak Andreas gitu cerita tentang Ayub saya jadi penasarannya tentang Ayub gitu. Saya tanya juga jadi kayak Ayub itu dibagi jadi beberapa fasa gitu ya. Bagi beberapa pasal terus ada apa tuh seperti kaya seni lah gitu sebenarnya Ayub ini dan Ayub ini bukan orang Israel gitu. Nah, itu dijelasin juga sih di AI gitu. Tuh ya. Jadi menarik banget kalau kita bisa pakai. Nah, kesimpulannya ya AI bisa menawarkan manfaat keunggulan yang signifikan dalam mempelajari Alkitab dibandingkan metode tradisional atau penggunaan Google Search. AI juga memungkinkan analisa yang mendalam, pemahaman konteks yang kaya, personalisasi, akses mudah ke sumber daya, dan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Sekali lagi, tergantung kitanya. Oke, sebelum sebentar, sebentar. Setelah selesai ini saya akan coba uji coba gitu ya. Ini tinggal 2 slide lagi. Uji coba bagaimana penggunaan AI ya. Nah, tipsnya seperti apa? AI itu ada banyak, seperti saya bilang, ada yang gratis, ada yang bayar. Cuman saya mau ngomong sekarang itu yang gratis sudah bagus gitu. Terus lanjut ya. Ini yang saya pakai ChatGPT, Google Gemini, Canva dengan AI terus Gamma App. Saya akan jelasin cara pakainya. Nah inilah gitu ya. Langsung aja tanpa berpanjang lebar kita coba. Nih, kita coba ya. Saya sih sempat bikin ya. Nih contoh begini ya. Langsung ya. Nih, ini sih saya pertanyaannya agak-agak bodoh sih. Bukan bodoh sih, maksudnya nggak terstruktur. Jadi gini, ada orang yang ngajarin kalau nanya AI itu harus begini, begini, begini. Aduh, jangan pusing deh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanya apapun juga ke AI gitu. Nanti lama-lama kita akan tahu AI itu seperti apa gitu. Jadi contoh pertanyaannya adalah seperti ini. Lukas 20 ayat 27 sampai 40 jelaskan secara latar belakang, tradisi konteks waktu itu dan kaitannya dengan Injil-Injil lain. Nah, terus kalau kita nanya, jadi Bapak Ibu nih Gemini, Bapak Ibu tinggal download kalau mau pakai Android Gemini, tinggal cobain. Nah, nanti di sini ada pilihannya. Seperti saya sempat bilang ada layanannya macam-macam. Ini semua gratis. Flash, flash thinking. Nah, biasanya kalau yang paling pinter ini gitu.
fast thinking eksperimen. Jadi dia ada proses buat mikirnya dulu lah gitu, kayak manusia gitu. Nah, setelah tanya ini, dia jabarin dulu sama dia. Dijabarin ini ayat-ayatnya seperti apa gitu. Terus dia jelasin latar belakangnya orang Saduki, siapa orang Saduki itu. Terus pandangan teologis orang Saduki. Orang Saduki itu kan nggak percaya akan kebangkitan orang mati gitu ya. Itu jelasin. Terus motivasi dia menanya ini apa sih gitu. Ini motivasinya ya buat ngejek aja gitu sebenarnya ke Tuhan Yesus gitu. Atau mempermalukan Tuhan Yesus gitu. Menguji otoritas, dijelasin. Terus dijelasin juga tradisi perkawinan. Jadi eh, jadi kan ada tanggung jawab gitu. Kalau misalnya kalau udah meninggal kita harus menikahi gitu saudaranya. Nah itu emang ada tradisinya. Ini ada di sini. Dijelasin terusnya Bapak Ibu ya. Konteksnya apa? Nah dijelasin. Waktu Yesus berbicara itu waktu kapan gitu. Abad pertama Masehi. Terus apakah ada Injil-Injil lain yang menjelaskan? Ada di Matius gitu. Ini paralel dengan ini. Di Markus juga ada gitu. Terus dia jelasin juga apa namanya persamaan dan perbedaannya apa. Dijelasin satu-satu Bapak Ibu. Jadi di sini juga melatih untuk kita bisa belajar sih kalau menurut saya gitu. Jadi dengan AI ini mau nggak mau mendorong kita untuk belajar gitu. Terus reaksi aksi tawar itu seperti apa, pesan teologisnya apa, jelasin semua, kesimpulannya apa. Terus dia tambahkan ini referensinya dari mana. Nih saya kan suka sok-sok ini gitu ya, sok-sok pinter lah gitu ya. Tolong jelasin dong menurut bahasa aslinya gitu. Biar kesannya kayak eh, pendeta gitu. Dijelasin sama dia gitu. Bahasa aslinya apa. Jadi ini nih jawabannya. Nih, kata Yunani apa, kebangkitan apa, dibangkitkan apa. Nah ini sih baru sampai sini. Nah kita tanya lagi ya. Contoh saya mau membawakan hal ini untuk anak remaja Gen Z gitu ya. Tolong buat eh, cara jelas-jelas dan menarik pembahasan pembahasan hal ini. Nah, dia kan mikir dulu nih Bapak Ibu, dia mikir dulu. Siap tuh. Judulnya Kebangkitan. Nggak mungkin lah. Tapi kata Yesus ya, tuh, brosis dia nih sesuaiin. Dijelasin semua. Tuh, caption ekspresi muka kamu kalau lagi ngetrol teman tapi lagi gagal total. Kenapa pertanyaan ini jebakan banget? Pertanyaan ini emang kayaknya main game banget ya zaman sekarang gitu ya. Jawaban Yesus out of the box. Aduh. Nanti kita bisa baca sendiri lah ya, seperti apa pesannya apa. Aduh, oke sih, tapi eh, kurang injili nih. Saya mau menekankan pada injili gitu. Misalnya ya. Tapi ingat ya Bapak Ibu kita nggak langsung jangan copy paste gitu. Tapi kita baca dulu itu, baca dulu, kita pahami dulu bener nggak dia gitu. Tuh, oke. Nah, ini lebih injili lah gitu, lebih injili. Gitu. Nah, misalnya udah kayak begini, kita misalnya apa lagi ya? Bisa nggak sih buat quiz atau pertanyaan buat Gen Z tentang hal ini? Terus dia mikir dulu itu. Dia jawab, "Oh, tentu saja. Bikin pilihan ganda. Nah, dari sini kita bisa masuk ke aplikasi lain gitu untuk bikin pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Supaya lebih menarik. Atau, nah, saya mau membuat PowerPoint-nya. Bisa tolong buatkan slide.
yang menarik. Terus jangan lupa tambahkan emoji ya. Nah, nanti dia akan mikirin gitu ya, seperti ini. Nah, cuman kan karena saya punya tools atau aplikasi yang bayar lain, kita nggak usah begini sih. Cuman dia bisa bikin kayak gini sih, ini teksnya apa, dia bikinin gitu. Tapi kita nggak seperti itu, kita pakai langsung aja copy paste. Kita buka aplikasi baru, namanya Gamma. Ini gratis. Cuman gratis itu kalau nggak salah sebulan cuma bisa 5 apa 10 gitu. Sisanya kita harus bayar. Ini sih saya bayar sih, bayar sendiri. Eh, Kalau bayarnya sekitar 150.000 sebulan gitu. Ya kalau mau udunan-udunan di gereja sih sebenarnya cocok juga sih. Karena bisa bikin lebih baik. Bisa ajuin ke majelis langsung approve sih harusnya. Kalau majelisnya ikut seminar ini gitu. Kalau enggak ya itu usaha Bapak Ibu. Kita coba ya. Kita copy paste nih. Salah, salah, salah. Ini kan pertanyaan ya. Saya mau copy ininya nih. Nah ini kan saya mau copy, mau jadiin PowerPoint gitu ya. Tapi contoh gini, saya mau make sure ini tuh bener apa enggak gitu. Selain saya baca sendiri ya nantinya, kita bisa request ini, double check. Karena kadang dia itu suka ngaco gitu, suka jawabannya suka agak-agak gimana gitu. Oke kata dia, kita copy aja ya. Tapi sekali lagi ya, baca lagi, jangan sampai kita plak ketiplak dari AI ini gitu. Ya, kita bikin ya sini ya. Copy paste. Kita membuat apa? Presentation. Contoh, continue. Kita lihat ya magicnya seperti apa. Saya mau hilangin dulu split. Saya mau split dulu nih. Minta tolong displitin sama dia. Jadi dibikin per slide gitu. Nah, ini kan 12 slide lah gitu kira-kira. Nggak apa-apa lah ya buat uji coba doang. Nah, ini tuh mau di-generate ulang atau kita mau preserve itu artinya sesuai dengan aslinya gitu. Mau bahasa apa, bahasa Indonesia. Terus image-nya mau seperti apa? Apakah dari Google atau AI yang bikin? Nah, continue ya. Kita mau lihat nih, temsnya mau apa? Beda aja salah satu ya. Ini sebenarnya oke banget sih. Dan Bapak Ibu gratis masih bisa gitu. Nih dia bikin ini. Dibikin sama dia PowerPoint-nya. Gambarnya sama dia dibikinin juga. Yang sesuai dengan ini. Tuh, geng Saduki. Waduh, keren amat ya. Pertanyaan jebakan. Otoritas Yesus yang kebangkitan buka mata. Kita misalnya, aduh ini kayaknya kurang gambarnya nih, kurang menarik. Kita bisa request. Make this more visual. Oh ini formatnya nih, kok kayak gini sih? Kita rubah deh formatnya. Different format. Ini terlalu kompleks, kita minta sederhanain. Sure. Nih, Bapak Ibu yang tadi kita request lebih banyak gambarnya. Sama dia dibikin gambarnya. Nih, terus kita ngomong, aduh ini kayaknya gambarnya sesat nih, gitu. Kita bisa lihat di sini. Karena Bapak Ibu, kalau kita request ke AI itu kadang gambarnya sesat sih. Gitu. Jadi contoh tangannya ada 3 gitu. Atau Yesusnya lagi apalah gitu. Kadang suka ngaco gitu. Nah kita bisa request, kita ganti ininya. Terus sekali lagi si model itu ada banyak.
gitu ya. Yang kalau dari ChatGPT itu pakai DALL-E, tapi kita bisa pilih ini modelnya. Misalnya kita mau pakai ChatGPT, mau pakai Gemini atau apa buat bikin gambarnya. Kita gantilah ini pakai ini contoh aja ya buat tes. Terus kita bisa bisa eh, si gambarnya, tipenya, stylenya apa, kita bisa rubah di sini. Kita generate. Dia bisa generate ntar. Dan ini unlimited, tapi karena saya bayar. Kalau gratis, kalau nggak salah ya itu 1 bulan itu 5 kali bikin slide. Tapi gambarnya sih kayaknya dibatasin juga ada berapa maksimumnya gitu. Nah kayak gini kita bisa 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 cek. Atau kita bisa ganti contoh jangan dari sini dong. Kayak contoh saya mau dari internet aja bisa. Itu dicariin sama dia tuh dari internet. Atau kita mau upload sendiri bisa juga upload sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi konsepnya bukan berarti kita eh, mengkat bukan hanya sekedar mengkat waktu ya, tapi kita pengen kualitas dari PowerPoint kita atau materi kita tuh lebih baik gitu. Dengan begini kan kita punya banyak waktu untuk kita mengecek lagi gitu. Itu kita bisa lihat langsung jadi semua. Kita bisa bikin kayak gini. Nah, dari sini kita bisa ekspor. Mau jadi apa? Mau jadi PowerPoint atau apa? Atau di present kayak hari ini tuh saya tuh. Oke. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini aplikasi yang saya gunain. Nanti saya akan share si link ini ke grup atau nanti saya akan share ke grup Sinode aja deh materinya. Nah, Bapak Ibu, dari sini kira-kira masih ada waktu 12 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Boleh. Ada yang mau bertanya kah? Atau terlalu ini ya, terlalu cepat gitu. Cuman saya sih berharapnya begini sih ini eh, membuka wawasan atau insight baru buat kita. Penggunaan AI itu bisa untuk apa aja gitu. Dan diharapin dari sini cobain, yuk kita cobain sama-sama supaya kualitas pelayanan di gereja kita itu bisa lebih baik gitu. Itu message utamanya. Ataupun nanti ke depannya juga untuk dalam ruang lingkup sinode bisa lebih baik gitu. Dan ya sebenarnya kita bisa mencoba gratis, kalaupun mau bayar, saya kasih tahu bahwa ada triknya juga gitu. Jadi seperti yang saya bilang, kalau kalau kita bayar secara GPT itu sekitar 300.000 sebulan gitu. Tapi sekarang udah ada Gemini ini yang gratis 100%. Kita nggak perlu bayar. Terus udah gitu kalau mau generate image, ya dulu kan 300.000, ya udah sekarang kita dari si Gamma ini aja, si PowerPoint ini, kita bisa generate unlimited gambar gitu. Dan ini harganya sekitar 160.000 itu sebulan. Ya kalau ngajuin ke majelis bisa lah gitu ya. Murah gitu. Tapi sekali lagi sebelum ke sana cobain dulu sendiri. Sekali lagi harus dari ide, dari keinginan dulu. Karena walaupun kita nonton ini semua, walaupun menarik, tapi kalau kita tidak mencoba ya nggak akan kesampaian gitu.